Indonesia, tatanan masyarakat dan hukum yang berlaku dalam komunitas tersebut juga akan berbeda. Lantas yang mana yang dikatakan sebagai living law, bagaimana aparat penegak hukum mengantisipasi karakteristik adat yang berbeda-beda tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Prita. Jadi yang pertama yang harus clear dulu ini kan jadi suasananya panas nih. Jadi yang harus clear dulu, saya sepakat dengan Prof. Edi, sebetulnya perdebatan itu kan bukan hanya ada di dalam, apalagi yang di dalam panitia gitu ya. Di luar pun sebetulnya kami membahas diskusi dan sama panasnya, tetapi pada titik yang sama kami bersepakat. Di kampus saya dulu juga dibahas, ada satu hakim agung juga, dan saya sampaikan dari ada beberapa pasal kontroversi yang itu kemudian tersapu gitu Prof. Salah satunya pasal 2 ini juga, tetapi sama posisi kita bahwa ini segera disahkan. Wah, nanti ada mekanisme pengaturan penyelesaiannya, ada PP dan sebagainya, kita selesaikan itu. Toh mungkin ke depan ada judicial review atau ada PP yang kita coba bahas bersama begitu. Saya sampai jam 1 malam ini mikir ini PP ini bagaimana Prof, kira-kira begitu. Karena poinnya adalah bahwa begitu ini disahkan, ya sudah, ini produk kita dan kita cari jalan tengah supaya bisa mengakomodir dan tidak menjadi kekhawatiran Mas Era salah satunya, dan banyak juga sebetulnya, mempositifkan sesuatu yang tadi legalitas material kemudian jadi positif. Jadi makna pasal 2-nya seolah-olah hilang begitu, ada anggapan begitu Prof. Kira-kira kan kalau diperdakan, ya untuk apa ada pasal 2 gitu. Karena perda itu bagian dari pasal 1 sebetulnya, asas legalitas. Saya memahami dan misalnya perdebatan di atas itu juga kami rasakan Prof. Seperti misalnya mendiang Prof. Setapi yang secara tegas dalam makalahnya di Mahupiki Jogja itu menyatakan bahwa asas legalitas itu ya legalitas. Iya, asas legalitas adalah asas legalitas, basta begitu. Basta itu bisa juga bahasa Italia, artinya cukup, artinya tidak ada legalitas material. Makanya dalam slide saya petikan asas legalitas material itu dalam tanda kutip, karena belum tentu semuanya sepakat gitu. Walaupun dalam penjelasan KUHP itu sudah dinyatakan itu legalitas material begitu. Artinya KUHP itu mengakui ada asas legalitas material itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya mengakomodir delik adat yang banyak. Satu hal tadi dari Prof. Edi, ada juga Prof. Puji, saya kira semua sepakat soal ini, bahwa ada perbedaan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dan delik adat. Delik adat itu bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, bagian dari living law. Tetapi di luar delik adat itu juga ada kebiasaan umum, kepatutan, dan dalam buku Prof. Sudarto ataupun Prof. Mulyatno juga tegas itu. Siapa yang menentukan adanya hukum yang hidup dalam masyarakat? Hakim. Begitu. Yang menilai bahwa ada hukum yang hidup dalam masyarakat itu bukan saya sebagai dosen misalnya, atau bukan jaksa, bukan polisi. Nanti yang menentukan itu adalah hakim. Hakimnya sampai pakai huruf besar semua tuh, kapital, dalam buku hukum pidana 1 baru. Nah, jadi sudah jelas sebetulnya secara keilmuan soal-soal seperti itu. Nah, sekarang kan ada amanah, ada delegasi ya dari pasal 2 ayat 3 untuk ini dibuat PP. Maka kita perlu membuat pedomannya bagaimana begitu. Sekalipun kalau dalam posisi saya sebetulnya pihak atau orang yang tidak setuju secara pribadi, tetapi begitu ini sudah jadi pasal 2 ayat 3, kita cari jalan bagaimana mengakomodir delik adat tersebut. Nah, salah satunya dengan tadi, nanti dalam PP dirumuskan, beberapanya sudah ada tadi, dan arahnya kalau kita perhatikan soal delik adat, kalau kita bicara tindak pidana adat begitu ya, itu makna keadilannya agak berbeda dengan keadilan yang pada umumnya dianut hukum pidana secara umum dalam pengertian retributif gitu ya, atau distributif, ada soal rehabilitasi dan sebagainya. Dia lebih ke restoratif justice. Makanya pada saat John Bright White, dosen Australian National University, mengeluarkan buku tahun 89 tentang reintegrative shaming, dia banyak email tuh, Prof, ini di saya juga ada, di Asia ada, di Afrika ada gitu. Dia diserang oleh email. Ini di kami juga ada kalau soal begini begitu. Nah, jadi hukum pidana adat itu coraknya adalah restoratif justice, memulihkan kondisi keadaan.
Itu berbeda dengan pola hukum pidana yang kita kenal dari hukum Belanda tuh. Kalau dia kan misalnya begini, saya contohkan detail supaya bisa ini sedikit saja. Misalnya saya mencuri handphone Mas Erasmus ya. Dalam kategori hukum pidana secara umum pada umumnya, saya berarti melawan negara. Kenapa? Karena semua harta benda warga negara itu diambil alih dan siapapun yang melanggar persoalan itu, tindak pidana itu, dia akan berurusan dengan negara. Makanya dia akan dihukum. Dihukum itu bagian dari tanggung jawab karena melawan negara. Dalam restoratif justice pada saat saya mengambil handphone Mas Erasmus, itu sebetulnya yang saya langgar adalah hubungan baik saya dengan Mas Erasmus. Maka iya personal. Jadi konteks optik keadilannya itu beda gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya pulihkan keadilannya, ganti rugi handphonenya begitu ya. Dan minta maaf dan sebagainya karena merusak kepercayaan yang tadinya sudah ada. Jadi beda tuh konsep penyelesaiannya. Nah itu diambil dari Howard Zeher yang bapaknya restoratif justice ya Bro ya, grandfather itu. Dia simpelnya melihat objek itu pakai dua kamera yang berbeda. Ternyata objek yang sama, lensanya diubah, itu hasilnya beda gitu kira-kira. Objek yang sama kalau wide itu terlihat bagus, begitu ganti tele misalnya, itu ternyata banyak kurang-kurangnya dan sebagainya. Nah, jadi hukum pidana adat itu atau tindak pidana adat pada dasarnya di kita kebanyakannya saya kira itu model penyelesaiannya restoratif justice. Nah, PP ini kita dorong ke arah sana. Kira-kira begitu. Karena kalau kita memaksakan mengikuti pola siapa yang bersalah harus dihukum, itu tidak sesuai dengan delik adat atau tindak pidana adat. Kita memperkosa hukum pidana adat kalau begitu. Kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih. Ini karena juga sudah dipancing oleh Pak Ferry, saya langsung ke Pak Wamen saja Pak. Sudahkah dalam proses penyusunannya PP tersebut begitu ya, apa saja yang paling penting akan dimasukkan dalam PP tersebut? Boleh kita dikasih bocorannya sejauh ini Pak? Kita belum mulai menyusun karena termasuk seminar hari ini, kemudian kita melakukan diskusi publik sekalian melakukan sosialisasi terhadap KUHP, kita sedang proses untuk menerima masukan dari masyarakat. Tapi setidaknya sudah terpikir kerangka dasarnya kan Sebetulnya Pak? tadi yang disampaikan oleh Mas Eras itu ya, Iya. mengenai kriteria, kemudian bagaimana yang paling penting itu adalah hukum acara. Karena itu yang kemudian akan dibuat dalam PP itu memberi pedoman untuk penyusunan peraturan daerah. Baik, Makasih. berarti kalau begitu saya akan berikan kesempatan bagi dua narasumber di sini lagi untuk memberikan masukan kira-kira nih. Kira-kira Mas Erasmus mau memberikan lagi masukan terkait dengan, karena kita lagi mendengarkan ini apa yang disampaikan oleh publik, silakan Mas Erasmus. Ya, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya Mbak, yang pertama saya mau terima kasih dulu ke Pak Wamen karena sudah tadi kalau dibilang menenangkan begitu ya dalam konteks perdebatannya memang sejak lama masyarakat sipil berposisi dalam konteks memberikan, jadi begini, legalitas formil atau material perdebatan terbesarnya saat itu adalah bukan cuma soal apakah aturan itu bisa dibaca Bapak Ibu, tapi bagaimana aturan itu dijalankan. Jadi ketakutannya kan bukan hanya persoalan apakah kita bisa membuktikan unsur, apakah kita tahu mana yang salah yang benar. Prof. Barda mengatakan misalnya dalam bukunya dalam konteks legalitas begitu ya, itu tidak hanya soal memberikan rambu kepada negara untuk kemudian menjalankan suatu pidana, tapi memberikan jaminan kepada warga negara supaya tidak menjadi korban kesewenang-wenangan. Jadi kacamata ini yang paling penting karena apa Bapak Ibu, ini ada dari kejaksaan, kepolisian hadir karena nanti yang baca aturannya itu bukan masyarakat sipil, bukan masyarakat, tapi yang menjalankan adalah aparatur negara yang mana kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Apalagi kejaksaan ya dalam konteks dominus litis misalnya harus tahu semua hal tentang kasus. Dia harus juga mengerti terkait dengan pidana adat dan ini ancaman pidananya di buku 2. Nah, menariknya itu juga ancaman pidananya kan kewajiban adat. Begitu ya. Berbeda dengan Undang-Undang Darurat 1959 yang memberikan pidana pengganti dari 3 bulan sampai 10 tahun, KUHP kita tidak memberikan mekanisme itu. Sehingga kita perlu diskusikan lebih lanjut begitu. Dan ini yang paling penting untuk dibicarakan. Jadi soal perdebatan itu saya rasa kita bisa diskusikan ke hal yang konkret tadi yang ditanyakan oleh moderator. Apa kira-kira masukannya? Nomor 1 begini, bagi saya karena saya bantu Kemenko Polhukam juga untuk bicara tentang regulasi, begitu ya, nggak apa-apa ya kita diskusikan di sini. Kami mengundang Kementerian Dalam Negeri, begitu ya. Saya dengar Kementerian Dalam Negeri
presentasi tentang cara pembentukan perda itu Prof. Lalu kemudian saya dengar dari Kementerian Hukum dan HAM, waktu itu ada Bu Cahyani begitu ya, kita dengar Kementerian Hukum dan HAM, lalu habis itu kita dengar Setkap. Dan di saat diskusi itu, karena saya advokasi KUHP dengan teman-teman aliansi, saya langsung kepikiran satu hal. Berarti nanti akan ada dua pedoman menyusun perda. Perda umum, Bapak Ibu sekalian, yang kedua perda pidana adat. Pertanyaannya, siapa yang akan mengontrol substansi dari perda pidana adat? Kalau kita geser tadi seperti katakan Prof, Mendagri dalam konteks umum, siapa yang kemudian berkewajiban untuk menjaga KUHP sebagai pedoman hukum pidana di Indonesia? Bagaimana kemudian memastikan bahwa fasilitasi pengaturan perancangan perda di daerah-daerah ini, karena begini, KUHP ini menarik sekali. KUHP menulis satu bagian yang menurut saya ini penting, disebutkan berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang. Yang masih. Jadi kalau masih tidak ada kewajiban bagi daerah untuk bikin perda. Tidak perlu berkejar-kejaran buat perda, karena ini sangat-sangat tergantung pada daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan siapa yang akan mengatur itu? Kalau saya dari awal ketika ditanya terkait dengan KUHP, kami mendukung Kementerian Hukum dan HAM sebagai administrator kebijakan pidana. Kalau di Belanda itu ada beberapa hukum dasar yang kemudian diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kemudian gabung juga dengan Operban Minister ya, kejaksaan begitu. Tapi dalam konteks hukum pidana, dalam konteks hukum yang sangat dasar ini kami mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk memegang, menjadi lead administrator dalam hukum pidana. Karena apa Bapak Ibu? Kalau ini digeser dengan logika sederhana sama seperti membuat perda, maka perdebatannya akan selalu muncul. Perdebatan apa yang selalu muncul? Kalau di bagian yang saya buat, itu ada di paling buntutnya, di ujungnya, yaitu sepanjang tidak diatur dalam KUHP. Siapa yang punya kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana adat yang ada di dalam masyarakat itu sudah ada bandingannya atau tidak di dalam KUHP kita. Nah, perincian itu, tadi kalau Prof Puji, saya kok ngobrol banyak, tadi ini jadi bahan masukan juga Pak Ambok, Pak Dahana begitu ya, ada tambahan. Prof Puji bilang, keinginannya perda itu tadinya hanya kompilasi, jadi tidak bicara tentang unsur pidana. Jadi hanya untuk menentukan ini masih ada loh hukum adatnya segala macam. Ini masih kita kenal loh hukum pidana ada apa adatnya atau tidak. Nah kalau ini ditarik dalam operasionalisasi nanti, bagaimana membuktikan perbuatan itu dilanggar atau tidak? Jadi ini saya rasa Pak Ambok, Bapak Ibu sekalian di Kementerian Hukum HAM, kita harus duduk lagi untuk bicara materi. Tapi dua hal yang ingin saya tekankan, yang pertama adalah Kumham harus mengambil alih dalam konteks kebijakan pidana. Yang kedua adalah terakhir soal hukum acara. Baik. Dan boleh 2 menit? Boleh. Ngomongnya ke Pak Wamen. Agendanya Pak Wamen nih soalnya yang menentukan 2 menit. berikutnya. Saya bicara begini hukum acara pidana. Tadi Prof misalnya mengatakan ini tidak maksudkan untuk menghidupkan pranata hukum adat. Maka dalam konteks hukum acara Bapak Ibu, yang paling penting kita harus ingat ada gugurnya kewenangan menuntut. Pasal 132 ayat 1 huruf G. Bahwa dalam hal terjadi penyelesaian di luar peradilan pidana harus diatur dalam undang-undang. Maka pertanyaannya kapan, kalau kita bicara pidana adat ya, kapan suatu mekanisme pidana adat itu selesai di luar peradilan? Atau politik hukum kita menentukan bahwa seluruh urusan peradilan pidana adat itu harus diselesaikan di dalam peradilan? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Karena kalau pilihannya nomor 1, Prof Bagir pernah bilang, kalau yang dihidupkan adalah materialnya, memposisikan pidana adat sejalan dengan peradilan pidana di Indonesia, sebetulnya kita sudah lakukan dalam keseharian. Sifat melawan hukum negatif tadi ya, Belanda aras kacamata misalnya 4948 KUHP tidak mengenal konteks pidana adat dalam konteks legalitas material, tapi mereka memasukkan sifat melawan hukum negatif begitu ya, overmah dan nutwer atau keadaan daya paksa misalnya. Jadi kalau itu yang diinginkan ya sudah jalankan dengan konteks sekarang. Berarti hakim, jaksa, polisi harus diperkuat dengan pemahaman bahwa seluruh proses masalah peradilan adat akan masuk ke dalam peradilan pidana. Baik. Kalau konteksnya kedua, dia mungkin di luar peradilan pidana sehingga mengaktifkan pasal 132 ayat 1 huruf G KUHP, yaitu gugurnya kewenangan menuntut,
maka pemerintah harus menyiapkan konteks peradilan itu, konteks pranata peradilan itu supaya nanti tidak bentrok Baik. antara hukum acara pidana kita, antara peradilan pidana adat, dan yang terpenting putusan peradilan pidana itu bisa dijalankan sebagaimana mandat dari Undang-Undang 1 Darurat 19, Undang Darurat 1 tahun 1959. Mohon maaf kepanjangan, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak narasumber. Ya, hari ini kita mendengarkan banyak pemikiran-pemikiran, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak kegelisahan-kegelisahan juga yang masuk dari online. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis Pak. Mohon maaf. Iya, mohon maaf Pak. Jadi ini semua tentunya masih akan terus dalam pembahasan. Tadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa PP-nya sedang dalam proses. Dan saat ini sedang mendengarkan banyak pemikiran dan masukan yang ada. Nah, saya akan persilahkan kepada Pak Wamen untuk memberikan closing statementnya nih Pak. Udah nggak ada lagi Pak. Oke, baik Pak. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita yang masih hadir di sini. Ada Pak Erasmus, ada Pak Ferry, juga Pak Wamen. Terima kasih banyak. Mari kita terus kembangkan pemikiran-pemikirannya, pertanyaan-pertanyaannya, karena itu tentunya dibutuhkan dalam proses penyusunan dan implementasi ke depan. Mungkin ada hal-hal yang tidak terpikirkan, ada juga tadi masuk dari Zoom, bagaimana jika kemudian ada satu masyarakat adat yang wilayah adatnya terpisah dalam dua administratif ya yang berbeda, begitu itu masih juga banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Silahkan untuk kemudian dikembangkan terus karena masih terus berkembang, menunggu masukan-masukan yang lain. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada Pak narasumber kita dan saya kembalikan kepada MC Mbak Farah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.